Halo kawan-kawan sekalian, kembali lagi dalam kelas matematika bersama Mr. Wan. Bagaimana kabar kawan-kawan hari ini nih? Pada video kali ini, Mr. Wan akan menjelaskan tentang bangun ruang. Bangun ruang berbeda dengan bangun datar yang hanya memiliki dua dimensi. Bangun ruang sendiri merupakan suatu bangun yang memiliki tiga dimensi dan memiliki volume, atau juga bisa disebut suatu bangun yang mempunyai ruang dengan dibatasi oleh sisi-sisinya. Wah, sudah nemuin berapa bangun ruang nih dari video tadi. Kalau Mr. Wan ambil contoh ada 8 ya. Yang pertama, gambar hati ini. Dalam gambar hati ini terbentuklah suatu bangun ruang. Mengapa bangun ruang? Karena terdapat ruang dari kartu hati ini. Mulai dari kotaknya ini memiliki ruang dan hatinya juga. Atau mungkin hati kawan-kawan sekalian masih kosong, mau diisi nih, bisa tulis dalam kolom komentar aja, siapa tahu jodoh. Tapi masa anak SD sudah pacar-pacaran, jangan dulu lah ya, masih minta uang saku buat beli cilok kan. Nah makanya itu, dalam hati ini merupakan bangun ruang berbentuk hati. Kenapa hatinya merupakan bangun ruang? Karena ada ruang tadi. Lalu untuk kotaknya atau kubus, bukan kubus ya, karena ini beda tingginya, maka disebut dengan balok, karena panjang sisi yang sini memang sama dengan sisi yang sebelah sini, akan tetapi tingginya ini berbeda. Oleh karena itu ini disebut dengan balok. Oke, lanjut untuk yang kedua, ini ada emot smile. Emot senyum ini tergambar dalam suatu bangun ruang, yaitu bola. Lalu yang ketiga, ini ada kayak promo diskon persenan. Nah, ini merupakan bangun ruang tetapi tidak memiliki nama spesifik, karena di pelajaran kawan-kawan sekalian nanti tidak akan dibahas. Mr. Wan ambil di sini sebagai contoh. Kalau bentuk ini merupakan suatu bangun ruang karena memiliki ruang. Nah, di sini ini ruangnya. Cara ini dinamakan ruang. Lalu untuk yang keempat, ini ada bangun ruang bergambarkan bintang, di mana bintang ini tidak datar, melainkan memiliki volume juga. Nah, ini volumenya. Jadi ruang antara atas bintang dan bawah bintang inilah yang menjadikan bangun ruang. Kalau bergeser ke gambar koin dolar di bawah ini, koin ini merupakan suatu tabung. Mengapa disebut tabung? Karena sisi alas yang di atas ini dan yang di bawah berbentuk lingkaran, dan di antara dua lingkaran tersebut ada suatu ruang yang membedakan, sehingga dinamakan tabung. Jangankan koin ini, koin kawan-kawan sekalian yang sedang menonton ini, itu merupakan suatu bangun ruang tabung. Ini ada sebanyak koin, ada kado. Ayo, siapa yang lagi ulang tahun ini bisa kasih kado online ya, berbentuk kubus. Mengapa dinamakan kubus? Karena memiliki sisi di mana semua sisinya ini kalau digambar ya, ini Mr. Wan gambar secara sebisa-bisanya, sebagus-bagusnya. Ini persegi ini mengitari seluruh sisi bangun ruang. Jadikan semua sisi bangun ruang ini itu persegi. Oleh karena itu dapat disebut kubus. Untuk simbol kunci ini memang kuncinya 3 dimensi ya, ada ruang di sini. Lalu untuk alasnya yang berwarna hijau ini juga merupakan bangun ruang balok, sama seperti yang hati ini tadi. Lalu yang terakhir ini ada gambar Google Maps ya, yang menandakan lokasi. Ini kan lokasi ya, merupakan bangun ruang karena memiliki ruang, akan tetapi tidak akan dibahas terlalu jauh. Ini sebagai referensi saja, mengingat kalau ini adalah bangun ruang. Kalau ada beberapa bangun ruang yang belum Mr. Wan sebutkan dari 8 ini, silakan kawan-kawan sebutkan dalam kolom komentar. Oke?
Mari kita lanjut slide berikutnya. Nah, beberapa bangun ruang yang kawan-kawan sebutkan tadi akan dibahas lebih dalam lagi bagaimana ciri-cirinya. Tentunya memiliki sifat-sifat yang berbeda. Sifat-sifat inilah yang membedakan bangun ruang yang satu dengan bangun ruang yang lain. Oke, yang pertama ada kubus. Ada yang ingat nggak tadi kubus seperti apa? Kubus tadi yang berbentuk kado warna ungu, di mana kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 bidang sisi dan tiap sisi-sisinya berbentuk bujur sangkar. Bujur sangkar ini merupakan nama lain dari persegi. Jadi kubus itu adalah kumpulan persegi-persegi sebanyak 6 yang membentuk bangun ruang bernamakan kubus. Dapat dilihat pada gambar kalau ini mempunyai 6 sisi. Ada atas, bawah, ada kiri, kanan, dan juga depan, belakang. Persegi ini juga memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Titik sudutnya ada 8. Di atas ada 1, 2, 3, dan 4. Dan di bawah ada 5, 6, 7, dan 8. Jadi total terdapat 8 titik sudut. Lanjut ke bangun ruang kedua, yaitu balok. Balok ini seperti saudaranya kubus. Bedanya adalah balok ini kubus yang ditarik sehingga jadilah balok. Kurang lebih sama seperti kubus tadi. Balok mempunyai 6 sisi, rusuknya juga 12, akan tetapi rusuk balok tidak semuanya sama panjang. Hanya rusuk-rusuk yang berhadapan dan berseberangan yang sisinya sama panjang. Bedanya ada di situ. Untuk jumlah titik sudut sama dengan kubus, yaitu berjumlah 8. Untuk bangun ruang yang ketiga yaitu tabung. Tabung sendiri sebenarnya adalah 2 buah bangun datar bernama lingkaran yang terpisahkan oleh jarak tertentu, dinamakan tinggi. Lalu bangun datar yang mengelilingi atau menyelimuti tabung adalah selimut tabung, di mana selimut tabung ini berbentuk persegi panjang. Kalau membahas ciri-cirinya, untuk sisi yang dimiliki tabung sendiri adalah 3. Yang pertama pada atas, yang kedua bawah, dan yang ketiga adalah selimut tabung tersebut. Lalu untuk jumlah titik sudut, tabung tidak memiliki titik sudut sama sekali. Tabung sendiri hanya terbentuk atas 2 rusuk, yaitu rusuk pada sisi atas lingkaran dan rusuk pada sisi bawah lingkaran. Lalu untuk bangun ruang yang keempat adalah kerucut, di mana kerucut ini merupakan bangun ruang yang sering kita jumpai pada pesta-pesta ulang tahun, terutama pada topi ulang tahun yang dikenakan oleh kawan-kawan sekalian. Jadi kerucut terbentuk dari sebuah lingkaran dengan selimut yang runcing. Mengapa selimut ini berbentuk runcing? Karena ada 2 garis yang membentuk lincip ke atas, karena pertemuan 2 garis adalah suatu sudut. Rusuk sendiri hanya mempunyai 1 buah rusuk, yaitu lingkaran alas itu sendiri. Lalu untuk titik sudutnya berjumlah 1, yaitu pada puncaknya tadi. Untuk sisi-sisi yang ada, kerucut hanya mempunyai 2 sisi. Yang pertama sisi pada alas itu yang berbentuk lingkaran, lalu 1 buah selimut kerucut yang menutup lingkaran tadi sehingga membentuk suatu kerucut. Lanjut ke bangun ruang yang kelima. Bangun ruang yang kelima ini sering dijumpai ketika bermain sepak bola. Bangun ruang apakah itu? Tentu saja bangun ruang bola. Pada dasarnya, bangun ruang bola ini terbentuk atas beberapa lingkaran. Berbeda dengan tabung tadi, di mana tabung tadi kan 2 buah lingkaran yang terpisahkan oleh jarak. Sedangkan kalau bola ini beberapa lingkaran yang berkumpul menjadi 1, sehingga terjadilah perubahan bentuk menjadi bola. Bola ini berbentuk pastinya bulat dengan volume dan isi sesuai diameter ataupun jari-jari bola tersebut. Jadi bola hanya memiliki 1 buah sisi. Lalu untuk jumlah rusuknya, bola tidak memiliki rusuk karena tidak dapat dibuat garis yang tentu dari suatu bola. Lalu untuk titiknya
bola tidak memiliki titik sudut. Mengapa demikian? Karena pada bola sisinya merupakan sisi lengkung, di mana tidak ada sudut satupun pada permukaan bola. Oleh karena itu, bola memiliki satu buah titik pusat, di mana titik pusat itu berada di tengah-tengah tadi. Dengan jari-jari merupakan jarak dari titik pusat dengan sisi terluar bola. Lalu untuk diameter dari sisi bola paling luar ke sisi bola yang lain melalui jari-jari. Karena kan tadi bola memiliki jari-jari dan jumlah jari-jari tersebut tidak hingga. Ada banyak sekali jari-jari. Untuk bangun ruang yang keenam adalah prisma, di mana sudah ada beberapa prisma yang dibahas dari awal tadi, yaitu ada prisma persegi dan juga prisma lingkaran. Akan tetapi, prisma persegi dapat disebut juga balok, untuk prisma lingkaran dapat disebut juga sebagai tabung. Jadi, pada prisma kali ini yang akan Mr. Wan bahas adalah prisma segitiga. Jadi prisma segitiga bentuknya seperti ini ya. Nah, dari prisma segitiga ini kurang lebih sama seperti balok ataupun tabung, hanya berbeda di alas dan tutupnya saja. Di mana prisma segitiga ini memiliki alas dan tutup berbentuk segitiga tentunya. Lalu ada selimut yang menyelimuti jarak antar dua segitiga ini. Bisa ditebak ada berapa sisinya? Ada 1, 2 pada alas dan tutup, lalu selimutnya ada 3. 1, 2, 3. Sehingga jika dijumlah, prisma segitiga memiliki sisi sebanyak 5. Untuk jumlah titik sudut yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 titik sudut dalam prisma segitiga. Untuk rusuk-rusuknya sendiri, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terdapat 9 rusuk pada bangun ruang prisma segitiga. Untuk bangun ruang yang ketujuh adalah limas, di mana limas ini ada banyak sekali macamnya. Tetapi pada video kali ini Mr. Wan akan ambil 2 contoh limas saja, karena salah satu limasnya yaitu limas lingkaran atau sering kita sebut kerucut sudah kita bahas sebelumnya. Untuk yang pertama ada limas segitiga. Limas segitiga pastinya memiliki alas sebuah segitiga. Jadi jumlah sisinya ada 1 pada alasnya dan selimutnya ada 3. Sehingga bila dijumlah ada 4 sisi totalnya. Lalu untuk jumlah rusuk yang ada pada limas segitiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk titik sudut yang ada yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 titik sudut, di mana salah satu titik pada limas sebagai titik puncak. Lalu bagaimana dengan limas segi 4? Untuk limas segi 4 sendiri kurang lebih sama seperti limas segitiga. Akan tetapi alasnya berbentuk segi 4. Segi 4 ini dapat berupa persegi ataupun persegi panjang. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Untuk jumlah sisinya, sisi alas ada 1 dan selimutnya ada 1, 2, 3, dan 4. Sehingga total sisi yang ada pada limas segi 4 adalah 5. Lalu untuk jumlah titik sudut yang ada pada limas segi 4 yaitu 1, 2, 3, 4. Dan titik puncaknya ada 1, sehingga titik sudutnya ada 5, di mana salah satu titiknya sebagai titik puncak. Lalu untuk rusuknya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdapat 8 rusuk pada limas segi 4. Itu tadi merupakan macam-macam bangun ruang yang ada. Cukup sekian video kali ini. Semoga apa yang telah Mr. Wan sampaikan mengenai bangun ruang dapat membantu kawan-kawan sekalian dalam belajar. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Bye-bye.